Shalom, salam optimis karena Tuhan ada. Kita kembali berjumpa di renungan akhir pekan ini dan kita bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kita hingga kita ada di akhir pekan ini. Dan di akhir pekan ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat segala berkat-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan di akhir pekan ini kami merindukan firman-Mu yang tidak saja menguatkan kami, tetapi menegur setiap kehidupan kami. Menyerahkan waktu sharing firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat di dalam Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang-orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, dinamika kehidupan manusia tidak lepas dari ratap dan tangis. Ratap dan tangis dapat menimpa siapa saja dan kapan saja, tak terduga oleh setiap manusia. Di saat peristiwa buruk menimpa, ratap dan tangis menemani selalu. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di pandangan Allah. Saya pribadi pun mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Masalah bisa datang kapan saja. Mungkin saja hari ini kita bisa happy-happy saja, tetapi besok kita bisa ditimpa masalah. Itulah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud meratap dengan tangisan karena suatu peristiwa yang tak terduga dalam hidupnya. Ia nampaknya terjangkit suatu penyakit yang berpotensi membawa kepada kematian. Bapak Ibu Saudara, Daud juga merasa seolah-olah Tuhan menarik diri atau tidak lagi memberi perlindungan kepada Daud. Mengapa demikian? Di dalam konteks teks ini Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Daud merupakan teguran Tuhan atas dosa Daud. Daud merasa di atas angin ketika Tuhan mengangkatnya dan menjauhkan dari musuh-musuhnya. Dan di saat ia berkuasa dan nyaman, dirinya menjadi sombong. Daud lupa bahwa Tuhanlah yang membuat dirinya menjadi seorang raja. Bapak Ibu Saudara, melalui penyakit yang diderita, Daud dididik Tuhan untuk merenungkan kesalahan di dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud akhirnya menyadari bahwa sekalipun dirinya dihukum, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya dia seorang diri. Murka Tuhan hanya sesaat. Allah tetap bermurah hati. Dan hukuman Tuhan hanya sementara, dan itu pun membawa kebaikan bagi kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud meresponi apa yang menimpa dirinya dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ia sadar akan dosanya dan kemudian dia kembali bertobat atas apa yang ia lakukan. Di dalam doanya, Tuhan mengubah ratap tangisnya menjadi tari-tarian dan rasa kabung sirna berganti menjadi sebuah sukacita. Melalui penyakit yang dideritanya, ia disadarkan untuk tidak sombong. Ini adalah pelajaran berharga bagi Daud agar memiliki kerendahan hati dan tidak melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus,
Tuhan memberikan hukuman bukan karena dia membenci anak-anaknya atau membenci kita, tetapi justru karena ia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan itu membenci dosa, bukan diri kita. Dan Tuhan ingin agar kita kembali ke jalan yang benar. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5b berkata, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, peristiwa buruk tak selalu karena dosa di dalam hidup kita. Tetapi bila terjadi, mari kita coba introspeksi diri kita. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Bila kita menemukan suatu dosa yang telah kita perbuat, mari kita tersungkur di hadapan Tuhan. Dan Allah di dalam anugerahnya akan sanggup mengubah ratap tangis kita menjadi tari-tarian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, biarkanlah kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini semakin menyadarkan kita bahwa setiap hal yang terjadi ada dalam seizin Tuhan untuk memproses kita dengan tujuan yang mulia di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur. Firman-Mu di akhir pekan ini boleh mengajar, boleh menegur, menuntun, menguatkan setiap kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk kami jadi pelaku firman, sehingga Tuhan mengubah ratap tangis menjadi sebuah sukacita, oleh karena Engkau memulihkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi di renungan awal pekan. Shalom.